Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara kali ini materinya adalah tentang tabel periodik unsur. Ini gambaran dari tabel periodik unsur-unsur. Nah, di tabel periodik unsur itu ada yang membagi menjadi golongan A sama B, ada juga yang langsung menyusun berdasarkan blok dari 1 sampai dengan 18. Ini gambaran tabel periodik unsurnya, dan saat ini sudah 118 unsur ya, sudah ditemukan sudah lengkap. Nah, di sini dari 111 sampai 118 itu sudah ada namanya masing-masing. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik unsur itu semua yang udah ada yang ditemukan di saat ini ya. Ada klor, ada nitrogen, ada perak, ada emas, ada oksigen, ada raksa, ada hidrogen, ada niobium, ada karbon, ada natrium, helium, dan juga neodymium diantaranya. Ada juga masih banyak yang lain ya. Oke, kita bicara tentang elemen atau unsur-unsur. Sains itu menjadi berkembang kemudian seiring dengan teorinya si Aristoteles yang mengatakan bahwa bumi ini disusun oleh 4 elemen, yaitu udara, air, api, dan juga tanah. Saat ini, para ilmuwan telah mengidentifikasi 90 unsur yang ditemukan secara alami yang udah ada di alam dan ada sekitar 28 unsur yang kemudian diciptakan oleh atau bukan diciptakan, dibuat oleh manusia. Selanjutnya, elemen-elemen ini atau unsur-unsur ini baik sendiri ataupun dengan berikatan dengan yang lain ya, dalam artian berkombinasi, inilah yang menyusun tubuh kita, dunia kita, matahari kita, dan ya secara singkatnya ya semesta ini semuanya dibentuk atau disusun oleh unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, unsur yang paling banyak di bumi ini adalah oksigen. Di kerak bumi ini unsur yang paling banyak adalah oksigen, sekitar 46%. Diikuti oleh silikon, kemudian ada aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, magnesium, titanium, dan juga hidrogen. Oke, kita bicara tentang tabel periodik. Tabel periodik itu menyusun unsur-unsur dalam suatu susunan yang periodik ya. Nah, dengan mengetahui unsur-unsur pada susunan ini yang disusun di dalam tabel periodik itu kita akan mendapatkan banyak informasi mengenai unsur-unsur tersebut. Misalkan, kita dapat kemudian memprediksi atau memperkirakan sifat fisika dari kimia daripada unsur-unsur dengan kemudian melihat posisinya di tabel periodik. Nah, selanjutnya dengan memahami unsur-unsur ya, bagaimana pengorganisasian atau pengaturan unsur-unsur dalam tabel periodik itu membantu kita untuk mendapatkan informasi dasar ya tentang 118 unsur tersebut. Oke, untuk memahami tabel periodik biasanya unsur-unsur itu ada contohnya ya, ada tulisan seperti ini. Nah, unsur-unsur biasanya ditaruh di masing-masing kotak gitu. Nah, di kotak-kotak ini biasanya ada nomor atom. Nomor atom biasanya ditulis di atas ini seperti ini, 1. Nomor atom ini menyatakan bahwa berapa banyak proton yang ada di atom tersebut. Jadi kalau nomor atom misalkan di sini hidrogen, nomor atomnya 1 artinya protonnya juga 1. Nah, yang menjadi keunikan di sini adalah bahwa tidak ada 2 unsur yang akan memiliki nomor atom yang sama. Oke. Oke, selanjutnya apa yang ada di dalam kotak itu, dari dalam kotak sini kita akan dapat sejumlah informasi ya, kotak yang masing-masing kotak itu tadi. Nah, mulai dari nomor atom, kemudian simbol dari si unsurnya itu, massa dari atom tersebut, kemudian bisa jadi juga ada, kalau yang di sini 1 ini merupakan eh, elektron valensinya. Kemudian yang di sini kalau tulisan gas ini artinya fasa ya, wujud dari atom unsur tersebut pada ruang pada suhu ruang. Oke. Jadi di sini nomor atomnya, yang ini masanya, ini simbolnya, ini nama unsurnya, ini elektron valensinya, dan ini adalah fasanya.
Kita bicara selanjutnya tentang nomor atom. Oke, nomor atom itu menunjukkan berapa banyak proton yang dimiliki oleh si unsur tersebut. Dan di sini satu kali lagi dikatakan bahwa ditegaskan bahwa tidak ada dua unsur yang memiliki yang memiliki nomor atom yang sama. Perhatikan baik-baik ya. Kemudian kita bicara lagi tentang massa atom. Massa atom menunjukkan massa atau berat daripada atom tersebut. Nah, massa atom ini merupakan jumlah dari proton dan juga neutron ya. Berapa banyak proton dan juga berapa banyak neutron, dan itu jumlah dari keduanya ini menjadi massa daripada atom. Oke, kita lihat dari gambar ini merupakan atom helium. Atom helium ini memiliki massa 4. Nah, 4 ini berasal dari gabungan antara proton dan juga neutronnya. Selanjutnya kita bicara tentang massa atom dan juga isotop. Banyak daripada atom-atom itu memiliki nomor proton yang sama, bisa jadi nomor proton yang sama dan juga neutron yang sama, tapi ada juga yang tidak ya. Beberapa atom itu ada yang memiliki lebih banyak ataupun lebih sedikit neutron dibandingkan proton. Jadi protonnya sama tapi neutronnya itu bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit. Nah, keadaan ini dikatakan sebagai isotop. Nah, eh, kita lihat di sini dari gambar sini isotop hidrogen itu ada hidrogen memiliki satu proton ya, satu proton. Tapi neutronnya itu bisa tidak ada di sini, bisa satu dan juga bisa dua di sini. Jadi dia memiliki proton yang sama, yaitu satu, yang warnanya merah di sini, sedangkan neutronnya berbeda. Nah, di sini yang kita katakan sebagai isotop P. Iso itu sama, isotop P-nya ini maksudnya protonnya sama. Oke, helium. Kita lihat helium itu memiliki dua proton, tapi neutronnya bisa satu, bisa dua. Artinya di sini ada helium 2,3, ada helium 2,4. Nah, di sini yang kita katakan sebagai isotop. Protonnya sama, eh, neutronnya beda ya. Kemudian lithium. Lithium protonnya itu ada 3, tapi neutronnya bisa 3 dan juga bisa 4. Nah, di sini yang kita katakan sebagai isotop, jumlah protonnya sama. Eh, massa atom massa atom yang merupakan angka desimal itu merupakan jumlah ya dari banyaknya proton ditambah dengan rata-rata dari jumlahnya neutron. Jadi kalau ketika kita menemui bahwa massa atom itu angka-angkanya desimal, desimal itu berasal dari jumlah daripada proton ditambah dengan rata-rata dari jumlah neutron itu. Selanjutnya, nah, di sini kita akan membahas tentang satuan massa atom atau atomic mass unit, atau kalau di SMA itu kita kenal dengan SMA ya, satuan massa atom. Satuan untuk mengukur daripada atom itu disebut sebagai AMU atau SMA, satuan massa atom. Nah, satu AMU atau satu SMA itu sebanding dengan massa daripada satu proton. Jadi satu AMU sebanding ya dengan satu proton. Next kita lihat di sini masih tentang AMU lagi. Ada sekitar 6 kali 10 pangkat 23 AMU ya, satuan massa atom dalam 1 gram daripada unsur tersebut. Uh, Pahami ya, maksudnya di sini sebandingnya AMU itu dengan satu proton. Nah, sedangkan elektron itu 2000 kali lebih kecil dibandingkan dengan proton. Artinya 2000 kali lebih kecil dibandingkan daripada satu AMU. Oke, kita tekankan lagi di sini adalah bahwa 1 gram daripada unsur tersebut itu sekitar 6 kali 10 pangkat 23 AMU. Oke, kita bicara lagi tentang simbol. Oke, semua unsur-unsur memiliki simbol yang unik ya untuk masing-masingnya. Nah,
Simbol ini bisa terdiri dari satu huruf besar atau juga bisa jadi satu huruf besar dan diikuti oleh satu ataupun dua huruf kecil lainnya. Ya, misalkan di sini karbon C, C itu C besar ya, karbon. Kalau tembaga kuprum itu Cu. Copper bahasa Inggrisnya ya, tapi bahasa Latinnya kuprum, jadi Cu. Next, kita lihat. Nah, beberapa unsur yang mungkin kita sudah sering dengar ya dengan simbolnya. Di sini misalnya ada nitrogen, simbolnya N ya. Kemudian sodium itu natrium, simbolnya Na, klorin Cl, karbon C, kobalt Co, neon Ne, gold emas aurum Au, silver argentum Ag, oksigen O, potasium itu kalium ya K, koper itu kuprum Cu, hidrogen H, helium He, iron itu ferum besi Fe, niobium Nb, merkuri raksa hydrogerium itu Hg, boron B, dan fluorin F. Selanjutnya kita bicara tentang elektron valensi. Oke, jumlah elektron valensi dari suatu atom itu kadang biasanya dituliskan juga di dalam kotak yang ada di tabel periodik unsur. Oke, elektron valensi itu merupakan elektron yang berada pada kulit terluar daripada suatu atom. Nah, elektron-elektron valensi ini yang bisa jadi ditransferkan atau diberikan atau kemudian dipakai bersama ketika atom-atom itu ditransfer atau kemudian di share yang dibagikan ketika atom-atom itu berikatan dengan atom lainnya. Oke, kalau kita lihat daripada unsur-unsur dalam tabel periodik itu dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu metal, logam, non-logam, dan juga metaloid. Kita lihat dari gambar sini, yang logam itu lebih banyak ya, warnanya biru ini. Kemudian non-logam itu yang warnanya hijau, ini seperti ini. Kemudian metaloid itu yang dikasih gambar ungu di sini. Metaloid ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian non logam ini sedikit, yang lebih banyak ini adalah logam atau metal. Oke, kita bicara selanjutnya tentang sifat daripada logam-logam. Logam itu merupakan konduktor yang baik ya untuk panas ataupun listrik. Logam itu shiny, shiny itu berarti kilau gitu ya. Oke, logam itu dapat direnggangkan ya, sehingga dapat direnggangkan itu menjadi bukan dengan ditempa ya, sehingga dapat ditarik ya, sehingga menjadi kawat-kawat tipis gitu ya. Kemudian logam itu juga dapat direnggangkan sehingga dapat dibentuk ya dalam bentuk lembaran-lembaran gitu. Oke. Sifat kimia daripada logam itu apabila dia bereaksi dengan air itu akan menghasilkan korosi atau karat. Oke. Oke, selanjutnya kita bicara tentang sifat daripada non-logam atau non-metal. Non-logam itu merupakan konduktor yang buruk ya untuk panas ataupun listrik. Non-logam itu tidak elastis dan juga tidak dapat direnggangkan. Terus non-logam yang padatan itu mudah rapuh ya. Kemudian tidak shiny, tidak berkilau ya, lebih ke kusam gitu. Dan banyak daripada non-logam itu umumnya adalah dalam bentuk gas. Kalau yang ini gambar daripada belerang ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya sifat yang tadi dari sifat metaloid. Metaloid itu seperti logam ya, metal-like. Jadi kayak logam gitu, memiliki sifat baik logam maupun non-logam. Jadi dia bisa bersifat logam ataupun non-logam, makanya di tengah-tengah antara keduanya. Oke, umumnya berupa padatan dan dapat bisa jadi berkilau dan juga bisa jadi tidak berkilau ya, dalam artian kusam gitu. Oke, dia si metaloid ini dapat menghantarkan panas dan juga listrik lebih baik dibandingkan non-logam, tetapi tidak sebagus daripada logam ya. Nah, selanjutnya metaloid ini
elastis dan juga dapat ditempa. Ini contoh salah satu non logam itu Si, silikon. Selanjutnya, eh, unsur-unsur di dalam tabel periodik itu digolongkan ya di dalam golongan, dan di mana dalam tiap-tiap golongan itu unsur-unsur ini dalam satu golongan itu memiliki sifat yang sama. Misalkan di sini golongan 1A ini, di golongan 1A ini umumnya unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama. Golongan 1B 2B atau 2A 3A itu, yang golongan-golongan itu unsur-unsurnya memiliki sifat yang mirip atau yang sama. Selanjutnya di sini kita lihat eh, elemen atau unsur-unsur itu juga dikategorikan dalam periode. Periode ini dalam eh, barisan horizontal ya kalau kita lihat di sini. Tetapi di satu periode ini unsur-unsur dalam satu periode itu tidak memiliki sifat yang sama. Berbeda tadi kalau di golongan itu satu golongan itu punya sifat yang sama yang vertikal tadi, tapi kalau yang susunan horizontal yang kiri ke kanan ini itu yang dalam satu periode itu unsur-unsurnya tidak memiliki sifat yang sama ya. Oke. Nah, kita bicara tentang golongan dan juga periode. Eh, kolom ya, kolom daripada di dalam sistem periodik itu dalam satu kolom itu atau dalam susunan dari atas ke bawah itu disebut sebagai golongan. Unsur-unsur yang dalam satu golongan itu memiliki kesamaan, tetapi bukan berarti bahwa sifat-sifatnya identik ya atau sama banget-banget, itu tidak ya. Contohnya di sini kita lihat ada litium, natrium, kalium, dan juga beberapa unsur dari golongan 1A yang lain itu umumnya itu soft ya. Soft itu lunak, kemudian berwarna putih, dan kemudian shiny metal atau logam yang berkilau. Oke. Semua unsur-unsur yang ada di dalam satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Oke, ini golongan. Selanjutnya kita bicara tentang periode. Masing-masing barisan horizontal yang kiri ke kanan itu, dari kiri ke kanan dari unsur-unsur dalam tabel periodik itu disebut sebagai periode. Unsur-unsur dalam satu periode itu tidak memiliki sifat yang sama ya. Pada kenyataannya sifat itu akan berubah, ya seiring dengan periodenya. Jadinya dari kiri ke kanan itu sifatnya itu akan berubah gitu. Unsur pertama yang ada di dalam satu periode itu umumnya itu merupakan padatan aktif yang sangat aktif ya. Sedangkan unsur yang ada dalam satu periode yang terakhir, unsur terakhir yang ada dalam satu periode itu umumnya merupakan gas yang inaktif atau tidak reaktif ya. Oke, itu golongan dan juga periode. Next kita lihat. Golongan tabel periode dari unsur-unsur ini golongan 1A. 1A yang 1A itu di sini yang pertama ini kecuali hidrogen ya. Hidrogen ini berupa gas, selanjutnya ke bawah ini berupa logam. Kemudian ini ada 2A, ini umumnya semuanya logam. Kemudian yang ini golongan B ya, golongan transisi. Kemudian ini ada golongan ketiga, ada 4, golongan 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ini golongan masing-masingnya ya. Oke. Nah, yang di bawah ini, yang deret lantanida dan actinida ini masuk dalam golongan transisi. Oke, selanjutnya kita bicara tentang hidrogen. Hidrogen itu kotak yang tentang unsur hidrogen ini posisinya itu di atas daripada golongan 1A. Tapi di sini dijelaskan bahwa dia bukan merupakan anggota dari golongan tersebut. Jadi kalau hidrogen ini memiliki kelas atau golongannya sendiri. Nah, dalam suhu ruang, fasanya itu hidrogen itu dijumpai dalam bentuk gas. Nah, hidrogen ini memiliki satu proton dan juga satu elektron.
Hidrogen membutuhkan 2 elektron untuk memenuhi ya kulit valensinya, supaya penuh ya daripada kulit valensinya. Selanjutnya ada unsur alkali ya, yang selain hidrogen tadi masih di golongan 1A, yang selain hidrogen tadi itu ada alkali, logam alkali. Golongan alkali itu di posisinya adalah di golongan pertama di 1A ini daripada sistem periodik. Atom-atom yang termasuk dalam logam alkali memiliki 1 elektron pada kulit terluarnya. Dalam artian dia memiliki elektron valensi 1. Logam alkali berkilau memiliki cukup konsisten ya, seperti halnya mungkin seperti liat gitu, kayak liat gitu, dan mudah dipotong ya, dipotong dengan pisau. Jadi dia logam lunak ya, jadi dapat dipotong gitu. Contohnya sini natrium ya. Next kita lihat di sini logam alkali itu merupakan logam yang paling reaktif dan dapat bereaksi cukup reaktif ya dengan air. Jadi kalau dengan air itu bisa cukup reaktif, bisa menimbulkan bunyi dan juga kayak ledakan gitu ya. Oke. Logam-logam alkali tidak ditemukan sebagai unsur-unsur yang bebas di alam ya. Biasanya ditemukannya logam alkali ini dalam keadaan berikatan dengan unsur yang lain. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksudkan dengan reaktif? Oke, kita akan membahas tentang reaktivitas dari unsur-unsurnya ya. Jadi kita akan membahas unsur-unsur daripada reaktivitasnya. Unsur-unsur yang dikatakan reaktif itu apabila dia dapat berikatan dengan mudah dengan unsur yang lain untuk membentuk suatu senyawa. Oke, beberapa unsur yang hanya ditemukan di alam itu umumnya berikatan dengan unsur-unsur yang lain gitu. Oke, selanjutnya apa sih yang kemudian membuat unsur-unsur itu reaktif? Nah, unsur-unsur reaktif itu yang pertama karena memiliki elektron valensi ya yang belum lengkap ya. Di sini dia lebih reaktif gitu. Terus yang kedua, semua atom kecuali hidrogen umumnya memiliki atau menginginkan 8 elektron pada kulit atom ya, pada kulit atom terluarnya. Nah, di sini yang kemudian dikatakan sebagai aturan oktet ya. Oke, atom-atom akan berikatan sampai sampai lengkap ya, maksudnya dalam artian sampai kulit terluarnya itu komplit, dalam artian memenuhi aturan oktet, yaitu dalam artian memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Atom-atom dengan elektron valensi yang rendah gitu akan hilang ya valensinya selama terjadi ikatan. Nah, kalau atom-atom dengan valensi 6, 7, dan 8 itu akan memperoleh elektron atau mendapat tambahan elektron selama ikatan. Jadi misalkan di sini, jadi kalau elektron valensinya 1 itu cenderung elektronnya itu akan terlepas ya, kemudian bergabung dengan elektron atom yang lain sehingga memenuhi aturan oktet, yaitu memiliki 8 elektron di kulit terluar. Nah, sebaliknya kalau seandainya atom itu dengan valensi 6 atau 7, itu kan dia hanya kurang 2 atau 1. Jadi, nah dia umumnya akan mendapatkan ketambahan elektron ya, sehingga elektron kulit terluarnya itu menjadi lengkap atau memenuhi aturan oktet. Oke, kita lihat di sini contohnya di sini adalah natrium dan klor. Natrium kita lihat di sini
kulit pertama, kulit kedua, di kulit ketiga. Di kulit ketiga dia memiliki satu elektron valensi. Di sini lihat ini satu valensi elektron. Kemudian kalau klor itu kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron valensi. Jadi sesuai aturan tadi, kalau seandainya valensinya rendah itu lebih cenderung untuk elektronnya pergi. Sedangkan kalau valensinya tinggi itu cenderung untuk mendapat ketambahan elektron untuk memenuhi aturan oktet. Oke, kita lihat di sini. Satu elektron pada si natrium tadi di kulit terluar itu akan berpindah ya. Dia berpindah ke klor. Sehingga bisa kita katakan bahwa natrium kehilangan satu elektronnya, sedangkan klorin ketambahan satu elektron. Nah, kita lihat di sini. Nah, karena satu elektronnya pergi di natrium tadi, di sodium tadi, itu menjadi ion bermuatan positif ya, karena satu elektronnya pergi atau kekurangan elektron. Nah, di sini ketambahan satu elektron yang tadinya netral, karena ketambahan elektron, elektronnya jadi banyak, klor itu akan bermuatan negatif. Ini jadi ion positif, ini jadi ion negatif, ini kation, dan ini anionnya. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan bahas tentang logam alkali tanah. Unsur-unsur di golongan alkali tanah. Oke, di logam-logam alkali tanah itu tidak ditemukan, tidak berkombinasi ya di alam. Dalam artian dia umumnya berkombinasi atau berikatan, memiliki dua elektron valensi. Unsur-unsur atau logam-logam alkali tanah termaksud magnesium dan juga kalsium dan juga yang lainnya. Posisinya di sini ya, golongan kedua, 2A dari sistem periodik unsur. Next, kita lihat ada logam transisi. Nah, setelah golongan 2A ada selanjutnya yang kayak ini. Ini adalah logam-logam transisi. Logam-logam transisi dimasukkan ke dalam golongan B. Logam-logam ini yang sering kita temui, yang cukup familiar ya di sekitar kita. Contohnya seperti copper, tembaga, tin, timah, zinc, seng, iron, besi, nikel, emas, dan juga perak. Nah, logam-logam transisi ini merupakan konduktor yang baik untuk panas ataupun listrik. Oke, selanjutnya masih tentang logam-logam transisi. Senyawa-senyawa yang mengandung logam-logam transisi umumnya memiliki warna-warna yang cerah dan biasanya digunakan untuk cat-cat berwarna ya. Nah, unsur-unsur pada golongan transisi itu memiliki valensi bisa 1 ataupun 2, bisa memiliki 1 atau 2 lebih dari valensi ya. Dan valensi ini akan hilang ya, maksudnya elektronnya ini akan hilang ketika dia berikatan, unsur-unsur ini berikatan dengan atom-atom yang lain. Beberapa unsur-unsur transisi ini dapat kehilangan elektronnya itu bukan hanya di bagian outermost-nya atau kulit yang paling luar, tapi bisa jadi kulit sebelum yang kulit paling luar itu tadi. Oke, next. Oke, masih logam transisi. Unsur-unsur pada golongan transisi ini memiliki sifat yang mirip satu dan yang lain ya, tetapi bukan berarti sama dengan golongan yang lain. Beberapa unsur-unsur transisi, kebanyakan unsur-unsur logam transisi ini dapat berkombinasi secara kimia dengan oksigen untuk membentuk senyawa-senyawa yang disebut sebagai oksida. Biasanya disebut sebagai oksida logam. Selanjutnya yang berikut itu adalah golongan boron atau biasa disebut sebagai golongan 3A. Oke, dinamakan sebagai golongan boron itu karena unsur pertamanya adalah boron dan di unsur golongan 3A ini memiliki elektron valensi 3. Di dalamnya ada logam dan juga metaloid. Nah, di dalam golongan boron ini ada aluminium yaitu termasuk logam yang paling banyak pada kerak bumi. Selanjutnya, golongan karbon. Oke, atom-atom pada golongan karbon atau golongan 4A ini memiliki elektron valensi 4. Di dalamnya ada non-logam, yaitu karbon, ada juga metaloid, dan juga ada logamnya.
Nah, karbon dikatakan sebagai dasar daripada kehidupan. Nah, cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang senyawa-senyawa karbon ini disebut sebagai kimia organik. Oke, selanjutnya golongan 5A atau golongan nitrogen. Oke, golongan nitrogen dinamakan demikian karena unsur pertamanya adalah nitrogen ya. Nitrogen ini di atmosfer kita itu sekitar 78%. Di dalam golongan 5A ini ada logam, non-logam, dan juga metaloid. Atom di golongan nitrogen ini memiliki elektron valensi 5 dan akan share atau dibagikan elektron ini ketika dia berikatan. Oke, beberapa unsur yang lain dalam golongan ini adalah fosfor, arsenik, antimoni, dan juga bismut. Ini golongan 5 ya, posisinya di sebelah sini. Next kita lihat golongan 6A atau biasanya disebut sebagai golongannya oksigen. Atom-atom pada golongan 6A memiliki elektron valensi 6. Kebanyakan daripada atom-atom pada golongan ini akan men-share elektronnya atau dipakai bersama gitu ketika membentuk senyawa. Kemudian oksigen merupakan unsur yang paling banyak pada kerak bumi ya. Tadi sebelumnya itu ada logam yang paling banyak di kerak bumi itu adalah aluminium. Tapi kalau kita bicara tentang unsur yang paling banyak di kerak bumi itu adalah oksigen. Nah, oksigen ini sangat aktif dan umumnya bereaksi hampir dengan semua unsur. Ini oksigen. Oke, selanjutnya family atau golongan halogen. Golongan halogen, golongan 7A. Unsur-unsur pada golongan ini adalah fluorin, bromin, iodin, dan juga astatin. Halogen memiliki 7 elektron valensi yang menunjukkan bahwa kenapa dia merupakan non-logam yang paling aktif, dalam artian dia tinggal membutuhkan 1 elektron aja ya untuk berikatan untuk memenuhi aturan oktet tadi. Unsur-unsur golongan halogen ini tidak pernah ditemukan bebas di alam ini ya. Oke, halogen, atom-atom halogen hanya membutuhkan 1 elektron untuk mengisi kulit atom terluarnya. Unsur golongan halogen ini bereaksi dengan golongan alkali untuk membentuk garam-garaman. Ini khususnya golongan 7A, golongan halogen. Selanjutnya noble gas atau gas mulia golongan 8A. Gas-gas mulia atau noble gas ini merupakan gas-gas yang tidak berwarna dan sangat-sangat tidak reaktif. Salah satu sifat penting daripada gas-gas golongan mulia ini adalah ketidakreaktifannya. Ketidakreaktifannya itu. Golongan pada unsur-unsur pada golongan ini tidak reaktif itu, inaktif itu karena tingkat energi di bagian kulit terluarnya itu sudah full. Dalam artian di kulit terluarnya itu kecuali helium ya itu sudah berisi 8 sudah memenuhi aturan oktet itu tadi. Dikarenakan karena unsur-unsur pada golongan ini tidak atau sukar ya atau sulit bereaksi dengan unsur lain untuk membentuk suatu senyawa, gas-gas pada golongan 8A ini atau noble gas ini, golongan gas mulia ini dikatakan sebagai inert. Kemudian golongan pada gas mulia ini di dalamnya termasuk ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Semua unsur atau gas-gas pada gas mulia ini, unsur pada golongan 8A ini itu ditemukan dalam jumlah yang sedikit di atmosfer bumi. Oke, selanjutnya kita bicara tentang unsur-unsur yang rare earth ya. Rare earth artinya unsur-unsur ini cukup langka. Nah, ada 30 unsur-unsur yang kemudian cukup langka yang jarang ditemukan, bukan jarang ditemukan, maksudnya cukup jarang ya ditemukan ini,
termasuk di dalamnya itu masuk dalam series lantanida dan juga actinida. Posisinya di dua deret paling bawah terakhir itu ya, yang terpisah sendiri. Yang atasnya itu adalah deret lantanida, yang bawah adalah deret actinida. Satu unsur pada deret lantanida dan hampir kebanyakan ya unsur pada deret actinida itu disebut sebagai transuranium. Arti transuranium di sini artinya man-made sintetik atau dapat dibuat oleh manusia. Sintetik ya, unsur buatan. Oke, selanjutnya kita bicara tentang Mendeleev. Tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev itu membuat tabel periodik versi pertama yang dapat diterima. Ia menggolongkan unsur-unsur berdasarkan massa atomnya dan ia lakukan itu. Dan dia temukan bahwa unsur-unsur yang satu golongan itu memiliki sifat kimia yang sama. Saat itu dia dia membuat blank space atau bagian-bagian yang masih kosong ya di tabel periodik itu, dan dia di sini dia membuka dalam artian dia meninggalkan suatu perkiraan ya, atau dia di sini memprediksikan bahwa unsur-unsur tersebut ada tetapi saat itu masih belum ditemukan, dan ternyata saat ini kita lihat bahwa 118 unsur itu sudah ditemukan, sehingga bagian yang kotak-kotak yang kosong sebelumnya yang waktu itu belum ditemukan itu sudah terisi semuanya. Oke. Itu Mendeleev ya, yang tabel periodik saat ini itu tuh dari si Mendeleevnya ini. Oke, kita lihat selanjutnya tentang materi. Semua materi itu tersusun oleh atom-atom atau sekelompok atom yang kemudian berikatan bersama, dan yang disebut sebagai molekul. Senyawa yang dibuat dari satu jenis atom itu disebut sebagai molekul unsur ya, atau disebut sebagai substansi atau zat-zat yang terbentuk daripada satu jenis atom itu disebut sebagai zat murni. Nah, sedangkan zat murni atau base-nya disebut sebagai molekul unsur ya. Tetapi zat-zat yang dibuat lebih dari satu jenis atom ya, yang berikatan bersama itu disebut sebagai senyawa. Kalau yang ini disebut sebagai molekul unsur ya, kadang disebut sebagai molekul unsur, kalau yang di sini sebagai senyawa. Oke, senyawa-senyawa dapat berkombinasi secara fisik tetapi tidak secara kimia. Nah, kalau ada senyawa-senyawa yang dapat berkombinasi atau bergabung secara fisik ya, tetapi tidak secara kimia, ini disebut sebagai campuran. Ini terkait materi ya. Jadi kalau lihat dari sini, kalau materi itu kan kita bagi jadi dua, yang sejak awal dulu tuh zat murni dan juga campuran. Nah, zat murni ini yang tersusun oleh maksudnya zat murni ini di dalamnya itu termasuk unsur dan juga molekul, sedangkan campuran itu dia dapat dipisahkan secara fisik ya. Jadi dia itu bergabung secara fisik, tidak secara kimia. Dan campuran ini contohnya itu tadi larutan, kemudian ada koloid dan juga suspensi. Selanjutnya kita bicara tentang unsur-unsur senyawa dan juga campuran. Sodium, natrium itu adalah unsur. Klorin itu juga sebuah unsur. Ketika sodium dan klorin, sodium itu natrium ya. Nah, ketika natrium dan klorin berikatan membentuk membentuk molekul natrium klorida NaCl yang kemudian disebut sebagai garam meja ya, garam-garam dapurnya kita itu adalah NaCl ya. Oke, jadi kalau ini kan natrium itu unsur, klor itu juga unsur, berikatan membentuk suatu senyawa, senyawanya adalah NaCl. Terbentuknya dengan cara Na memberikan satu elektronnya, si Cl menerima satu elektronnya, sehingga kulit terluarnya itu memenuhi aturan oktet ya, ada 8 elektron di kulit terluarnya. Oke, senyawa itu memiliki sifat yang sama, senyawa-senyawa itu memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan unsur-unsur yang membentuknya. Jadi kalau NaCl itu Na punya sifat sendiri, Cl punya sifat sendiri. Ketika membentuk NaCl, dia akan memberikan sifat sendiri. Oke, jadi kalau lihat di sini, garam meja itu memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan natrium, logam natrium yang sodium tadi. Natrium itu kan merupakan logam yang eksplosif ya, dapat meledak, sedangkan klorin itu adalah gas
beracun. Jadi kalau bisa bayangkan di sini ya, natrium ini logam, dia itu bisa meledak, mudah meledak ya ketika bereaksi dengan air, sedang klor itu adalah gas beracun, keduanya berikatan membentuk NaCl, jadilah garam meja atau garam dapur yang cukup bermanfaat bagi kita. Oke. Oke, selanjutnya masih di sini kita bicara juga unsur yang lain. Ini adalah hidrogen dan oksigen yang membentuk air, H2O. Hidrogen itu unsur, oksigen itu juga unsur. Ketika hidrogen dan oksigen itu berikatan, dia akan membentuk senyawa molekul air. Ketika garam dan air itu berkombinasi, itu akan membentuk suatu campuran. Nah, campuran ini itu masih mengandung ya sifat daripada masing-masing penyusunnya. Jadi misalkan kayak gini, ada garam dan juga ada air. Jadi ketika jadi larutan garam, campurannya di sini adalah larutan garam, itu garam kan rasanya asin, terus garam dapur ya. Kemudian air yang masih bentuk fasanya cair, ketika digabungkan misalkan 2 sendok garam atau 1 sendok garam dengan 1 gelas air ya. Kita lihat di sini campurannya di sini larutannya juga masih asin. Jadi rasanya asin. Rasa asin ini masih berasal dari sifat dari garam itu tadi sendiri, dan larutannya ini fasenya cair ya. Itu sifat dari si air itu tadi. Nah, itu tadi. Berbeda tadi kalau antara senyawa dengan molekul dengan campuran ya. Kalau senyawa itu penyusunnya unsur-unsur, ketika unsur-unsurnya menyatu, sifatnya itu akan baru lagi. Sifat ini akan berbeda daripada sifat unsur-unsurnya. Tapi kalau campuran, ketika antara suatu zat dengan zat yang lain menyatu ya, misalkan antara garam dengan air tadi ya, yang membentuk larutan tadi, itu si larutan atau campuran yang terbentuk itu akan masih memiliki sifat dari si penyusunnya, sifat dari zat penyusunnya. Oke, kita lihat di sini ocean. Lautan itu merupakan campuran dari air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, yang terakhir tentang unsur-unsur senyawa dan juga campuran. Campuran itu dapat dipisahkan secara fisik ya. Sedangkan kalau senyawa itu dapat dipisahkan secara kimia. Oke, unsur-unsur merupakan zat murni ketika partikel subatomik dalam artian proton, elektron, neutron ya, daripada suatu unsur itu dipisahkan daripada atomnya. Nah, nanti unsur tersebut itu tidak akan memiliki ya sifat yang sama. Nah, seperti sebelumnya. Oke, itu saja. Sampai di sini tambahan pemahaman kita tentang materi tabel periodik unsur. Nah, untuk materi ini bisa di-download ya, bisa download di browse aja di Google situ. Ini tambahan materi untuk kuliah kita yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.